Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Don Ardiansa. Hari ini tepat di tanggal 9 Juli 2024 kita akan membahas, mengupas secara tuntas isu terbaru, perkembangan terbaru daripada kasus yang sedang ditimpa atau menimpa saudara Peggy Setiawan. Kemarin 8 Juli 2024 Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman berhasil memutuskan putusan yang menurut saya itu putusan yang amat baik. Kenapa demikian? Sebab kita ketahui bersama penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu mengandung pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak opini yang berkembang, sebenarnya ini kasus geng motor atau geng kuli. Sebab dugaan saya dikarenakan yang ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia rata-rata orang menengah ke bawah atau dapat dikatakan seorang kuli bangunan yang namanya Peggy Setiawan yang ditangkap sudah ya sebulan yang lalu lah. Akhirnya kemarin kita mendengar cukup bahagia, saya pun mendengarnya sangat haru. Ditambah kita tidak memungkinkan Pengadilan Negeri Bandung akan memutuskan hal seperti ini demikian. Tapi akhirnya Pengadilan Negeri Bandung di bawah Hakim Eman Sulaiman mampu memberikan putusan yang terbaik. Ini bukan tentang Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya serta keluarganya yang menang ataupun pihak Polda Jabar yang kalah, tapi ini tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hukum itu harus ditegakkan, salah katakan salah, benar katakan benar. Oke, kita putar sedikit, ini cuplikan video persidangan kemarin, putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Cekidot. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor STAP/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 dan Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor STAP/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskret Krimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin. Oke, dapat kita telisik kembali di kasus 2016 yang lalu, di mana sebenarnya ketersangkaan, saya menduganya ketersangkaan daripada 8 narapidana ditambah 3 DPO ini memunculkan public opinion atau opini publik yang memang menjadi sorotan kita semua. Kenapa demikian? Dikatakan pada tahun 2016 itu bahwasannya ini sedang geger-gegernya itu kasus geng motor, yang dimana kita turut berduka cita atas meninggalnya saudari Pina dan saudara Eki atas musibah yang diterima. Semoga amal ibadah beliau dapat diterima di sisi Allah Ta'ala serta keluarga diberikan ketabahan yang sedalam-dalamnya. Saya beropini bahwasannya kalau memang sebenarnya kasus itu adalah kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh geng motor, seharusnya pada saat itu Polresta Cirebon langsung melakukan tindakan yang namanya itu scientific crime investigation. Untuk apa kegiatan scientific crime investigation itu? Satu, untuk memastikan bahwasannya Pina ataupun Eki benar meninggal dalam keadaan dibunuh ataupun diperlakukan tidak sewajarnya lah. Saya menyebutnya tidak enak, sebab ini mengandung unsur seksualitas. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Seharusnya olah TKP, yang dimana dilakukan tes DNA, sidik jari, dan juga pengumpulan semua barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kalau memang ini kasus dilakukan atau direncanakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan geng motor, maka seharusnya penindakannya itu lebih menurut saya lebih mendalam, bukan hanya sekedar mendengarkan kesaksian seseorang yang rupanya dugaan saya pribadi memiliki unsur dendam pribadi dengan teman-teman yang hari ini sedang ditahan. Kenapa demikian? Ketika kita urut ceritanya, kita mendengar dari berbagai macam unsur media, katanya bapaknya almarhum Eki ini atau itu Rudiana ini mendapatkan keterangan dari saudara AF di saat bapak itu Rudiana ini melakukan bahasanya semacam investigasi atau analisis kejadian dengan mengecek 500 meter ke depan, 500 meter ke belakang. Lalu bertemu dengan saudara AF yang kita ketahui bersama bahwasannya AF ini pernah ada konflik interest dengan teman-teman yang hari ini sedang ditahan, yang dimana AF ini bersama temannya membawa seorang wanita di tempat kerjanya, lalu remaja di sana menegur atau memberikan bahasanya itu sebentuk tindakan yang tegas kepada AF ini. Menurut saya AF pasti yang namanya kita manusia diperlakukan seperti itu di lingkungan kerja kita, ditambah di lingkungan bukan menjadi lingkungan tempat kita bergaul, memiliki unsur sakit hati. Ketika kita sudah sakit hati, unsur dendam itu muncul. Ketika unsur dendam itu muncul, maka unsur membalasnya itu harus dilakukan. Sebab orang kalau sudah sakit hati lanjut ke dendam
akan muncul rasa ingin membalas. Dugaan saya, Ibtu Rudia ini ketemu orang yang pas untuk bahasanya membalaskan dendam pribadinya, hasrat pribadinya terhadap anak-anak yang hari ini sedang ditahan dalam kasus Vina Cirebon. Menurut saya seperti itu dugaan saya. Ini sebatas opini, pandangan saya sebagai pengamat politik, pengamat sosial, pengamat kehidupan, ditambah sebagai organisatoris. Saya melihatnya ini sebagai bahasanya kesempatan lah untuk AF membalaskan dendam pribadinya. Lalu Ibtu Rudiana menerima keterangan AF. Sore itu langsung ada penangkapan teman-teman yang hari ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwasanya mereka bersalah. Ya kita harus hormati keputusan pengadilan, tapi tidak ada salahnya bahwasanya kita harus melihat kasus ini secara objektif, secara menyeluruh, agar kita mengetahui kasus ini secara utuh. Lalu selang 8 tahun muncullah film Vina, yang tadinya kasus ini sudah mulai memudar sebab sudah ditangkapnya tersangka. Ya bagaimanapun kita sebut beliau ini sebagai tersangka. Teman-teman yang hari ini sedang diproses hukum 7 orang dan 1 bebas kakak ini, ya kita dapat katakan ini sudah melalui proses pengadilan, dan kita harus hormati sebelum ada keputusan pengadilan baru yang mampu memberikan citra nama baiknya kembali. Oke, hari ini kita ikuti kasusnya 8 tahun muncul film Vina, terbit lagi lah. Kasus ini seakan-akan menjadi kasus yang sangat luar biasa, bahkan menimpa berbagai macam kasus yang ada di Indonesia. Contoh kasus judi online, kasus yang lainnya lah. Kasus ini menimpa kasus yang sedang berkembang di Indonesia, sehingga sampai saat ini menjadi sorotan publik. Ya, tim daripada keluarga Vina menginginkan Polda Jawa Barat ini atau pihak Kepolisian Republik Indonesia ini menangkap 3 DPO yang memang pada saat itu diputuskan oleh pengadilan bahwasannya bukan hanya 8 tersangka yang hari ini sudah sedang menjalani proses hukumnya, tapi masih ada 3 lagi. Siapa 3 itu? Nah, kita bisa melihat banyak sudah beredar informasinya, ada Peggy alias Peron, ada Dani, dan ada Andi. Lalu tiba-tiba tertangkaplah seorang bernama Peggy Setiawan, atau yang diduga oleh Polda Jawa Barat ini sebagai Peggy alias Peron. Beliau backgroundnya seorang kuli bangunan, bekerja di Bandung. 2016 rumahnya pernah didatangi oleh pihak aparat, digeledah 2 motor Smash dan 1 motor Jupiter MX kalau nggak salah. Lalu ditangkaplah Peggy. Tiba-tiba dalam konferensi persnya Polda Jawa Barat menihilkan 2 DPO lainnya, yang dimana dalam putusan pengadilan 2 DPO tersebut ada namanya Dani dan Andi. Kenapa yang ditangkap pada saat itu, yang ditersangkakan kembali DPO hanya Peggy alias Peron atau Peggy Setiawan? Ya kan, ini kita mengulik sedikit ya kejadian yang lalu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Peggy angkat bicara, kuasa hukum Peggy angkat bicara, para agen society pada angkat bicara, dikawal kasus ini sampai pada akhirnya pra-peradilan. Nah, yang sangat mengejutkan, yang biasanya ada bahasanya polisi atau oknum polisi ini saling mengamankan, saya menduga saling mengamankan, kasus ini berjalan dengan lancar, namun nyatanya pra-peradilan kuasa hukum daripada Peggy Setiawan diterima oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Sekarang makin terkecoh lagi nih kasus ini. Lantas kalau Peggy Setiawan yang saat ini pra-peradilannya diterima oleh majelis hakim, lalu Peggy alias Peron itu siapa? Nah, itu menjadi pertanyaan kita bersama. Peggy alias Peron ini siapa kalau bukan Peggy Setiawan? Nah, saya tidak membela bahasanya
tidak menyudutkan satu agensi, satu instansi, ataupun tidak menyudutkan satu pihak. Tapi hari ini saya berkomentar bahwasanya hukum itu harus ditegakkan. Tidak boleh hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, menyasarnya ke rakyat kecil. Nggak boleh hukum itu seperti itu. Nah, lantas seharusnya Polda Jawa Barat ketika putusan ini sudah dilayangkan langsung memberikan klarifikasi, konferensi pers ataupun permintaan maaf terhadap bangsa Indonesia, karena ini menjadi sorotan publik bagaimanapun. Ini menjadi dasar hari ini fokus kita ini meneliti kasus ini lebih dalam. Ya, menurut saya, ya saya apresiasi lah hari ini Polda Jawa Barat ataupun Kepolisian Republik Indonesia sudah bekerja semaksimal mungkin menanggapi isu yang memang hari ini sedang berkembang di masyarakat, sehingga langsung menangkap seorang yang diduga tersangka pada saat itu Peggy Setiawan, atau Polda Jawa Barat pada saat itu meyakinkan dia ini adalah Peggy alias Peron, tapi nyatanya pra peradilan Peggy Setiawan itu diterima atau dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Lantas seharusnya Polda Jawa Barat ini harus mengambil langkah, bahasanya mengkonsolidasikanlah, meneliti lebih dalam kasus ini dari hulu sampai hilir. Menurut saya ini kasus ini sangat rumit ya, bahkan ruwet lah. Karena kasus ini bukannya semakin terang, tapi semakin bergubat. Nah, menurut saya seperti itu. Alangkah lebih baiknya Bapak Presiden Joko Widodo langsung membentuk tim investigasi yang di dalamnya ada unsur kepolisian, ada unsur agent society, ada ya unsur eksternal yang memang bidangnya untuk mengupas kasus ini. Karena bagaimanapun ya ada 2 orang yang meninggal tragis, kita cukup bela sungkawa, cukup ya, jangan sampai ada orang yang mudah dibunuh, mudah dimatikan, sebab negara itu harus menjamin harkat dan martabat seseorang. Kita tidak mau, baru-baru ini apalagi kita mendengar kasus Afif. Nah, itu menurut saya sebab karena kejadian ini seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Sebelumnya kita mendengarkan kasus Brigadir Joshua. Jangan sampailah kasus ini terjadi kembali. Negara harus menjamin keselamatan rakyatnya, negara harus menjamin keselamatan warganya, negara harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Adwan Ardiansyah menginginkan kasus ini dibuka secara terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu amanat daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Salam keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. See you.